Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sambat Polandia yang udah pada nggak sabar pengen berangkat ke Polandia tapi belum ada konfirmasi tiket dari agen ya kan. Itu mungkin tiketnya masih dicetak kali ya kan bos. Sekarang memang lagi viral-viralnya untuk ke Polandia. Jadi sampai-sampai antrian pengurusan visa dan tawaran untuk kerja di Polandia itu sangat banyak di sosial media khususnya ya kan. Jadi sebenarnya itu ada apa sih di Polandia ini kok bisa sampai segitunya menarik perhatian untuk para pencari kerja luar negeri dari Indonesia pengen ke Polandia tuh. Buat kalian yang pengen tahu dan penasaran dengan kondisi Polandia saat ini, ikuti terus videonya, tonton sampai habis supaya kalian tahu informasi tentang kondisi Polandia saat ini dan juga lowongan pekerjaan yang masih rame di Polandia ini apa aja. Juga worth it nggak sih sebenarnya ke Polandia saat ini dengan kondisi pandemi yang masih nggak tentu saat ini kan. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Dan juga follow Instagram saya di @herdiantodavid507. Jika ada pertanyaan kalian bisa DM ke situ, dan juga jika ada masukan untuk video-video yang mau dibahas di hari berikutnya atau di next video, kalian juga bisa langsung sampaikan di DM-nya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. Worth it nggak sih ke Polandia untuk bekerja saat ini dengan masa pandemi yang seperti saat ini? Kalau menurut saya pribadi worth it banget. Kenapa? Karena di Polandia kalian nggak bakalan kekurangan pekerjaan, itu jelas. Tapi ada tapinya. Tergantung kalian itu mau nerima nggak dengan kondisi pekerjaan tersebut. Contohnya dengan penghasilannya, gajinya. Karena nggak semua bidang pekerjaan itu gajinya besar dan hasilnya pun jam kerjanya besar, nggak semuanya seperti itu. Jadi balik lagi kepada kalian mau nerima atau enggak dengan kondisi pekerjaan saat ini. Terus kenapa saya bilang worth it? Ya itu tadi, di sini kalian nggak bakalan kekurangan pekerjaan selama kalian mau berusaha cari ataupun menjalani pekerjaan yang udah kalian dapat saat ini. Karena kenapa? Di Polandia cari kerja itu nggak susah, asal kalian mau gerak dan kalian mau nerima semua jenis pekerjaan yang bakalan kalian kerjakan itu tadi. Tapi ya dengan konsekuensinya standar gaji yang beda-beda. Contohnya gini aja lah, untuk yang kerja di pabrik mungkin mereka dapat pendapatan pasti setiap bulannya ya kan. Bisa dibilang setiap bulan mereka bisa dapat 300 jam. Tapi untuk pekerjaan yang pas musiman, contohnya di musim semi ataupun musim panas, belum tentu bisa dapat 300 jam. Karena apa? Karena kerjaannya pun adanya pas musim itu dan jam kerjanya pun bisa kadang lebih, bisa kadang kurang. Tapi nggak berarti yang kerjaan musiman itu nggak bagus ya. Kenapa? Otomatis yang model musiman ini per jamnya lebih besar, tapi nggak semua juga. Jadi tergantung bosnya ngasihnya gimana. Ada yang dia dikasih 18 juga ada yang nggak nyampe 18. Jadi intinya selama kalian di Polandia ini nggak usah takut kekurangan pekerjaan untuk saat ini ya. Saya bisa bilang begini karena saya pun dapat informasi dari agen saya juga. Tapi kalian harus pandai baca situasi. Karena apa? Contoh, untuk setelah musim panas, otomatis kerjaan akan berkurang. Jadi saat sudah mendekati musim gugur, musim dingin, ada baiknya kalian bertahan di perusahaan atau di tempat kerja kalian saat ini. Jangan sampai nanti pas kalian udah musim dingin, kalian nggak ada kerjaan, harus tarik koper sana sini nyari agen baru untuk biar dapat kerjaan baru. Itu parah banget, itu sengsara banget kalau menurut saya.
Karena ada beberapa teman juga yang mereka nggak tahu kondisi saat itu, mereka memutuskan untuk ganti agen, ganti PT, ternyata nggak ada lowongan dan mereka lontang sana sini cari, kan udah kita rugi, nggak dapat penghasilan, kita pun nggak dikasih jaminan rumah, kita harus bayar sendiri. Terus informasi lagi yang saya dapat dari agen tempat saya kerja itu saat-saat mendekati hari raya Natal di Polandia ini, otomatis perusahaan itu akan ngurangin pengeluaran, jadi mereka akan ngurangin jam kerja juga. Nah, saat kondisi seperti itu, kalian jangan berpikiran, aduh di sini udah nggak bagus kerjanya, saya mau cabut aja cari yang tempat lain. Karena belum tentu di tempat lain itu pun dapat yang lebih, dapat jam kerjanya yang lebih banyak itu belum tentu. Karena memang saat-saat menjelang hari raya Natal itu, semua perusahaan bisa dibilang hampir 80% atau 90% perusahaan di Polandia itu ngurangin pengeluaran besar-besaran. Jadi satu-satunya cara adalah bisa dibilang mereka ngurangin produksi dan ngurangin jam kerja. Nah, otomatis jam kerja berkurang, pendapatan kita pun berkurang. Tapi ya itu tadi, jangan gegabah, jangan ambil keputusan karena jam kerja dikurangi terus pindah. Masih bagus jam kerjanya aja yang dikurangin daripada kita yang dipecat kan pada saat itu. Kan itu lebih sakit lagi gitu. Jadi buat kalian semua yang memang udah mantep banget untuk ke Polandia, ada baiknya setelah nyampe sini kalian baca situasi, tanya-tanya ke temen atau ke partner-partner yang kalian kenal yang sudah lama di sini, minta masukan, minta saran biar kalian nggak salah langkah. Jangan sampai kalian baru tiba di Polandia, belum 1 bulan kalian ngerasa nggak cocok sama kerjanya. Mungkin bisa jadi kalian datang pas musimnya nggak pas. Jadi kalau seperti itu ada bagusnya bertahan dulu, jangan kalian langsung ambil keputusan untuk cabut, kabur, pindah PT, bla 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 bla. Yang rugi bukan siapa-siapa, tetap balik diri kita sendiri. Karena apa? Saya tahu ke Polandia ini nggak murah biayanya buat kalian. Dan pasti uang yang kalian keluarkan itu pun kalian pengen dapat balik dengan bekerja di sini. Jadi lebih baik kita terima dulu kondisinya saat itu. Bisa dibilang mungkin saat itu kita lagi nggak sesuai atau nggak pas momennya kita datang, atau memang kondisi perusahaan saat itu yang lagi nggak bagus, jadi mereka ngurangin jam kerjanya. Nah, setelah kalian melewati masa-masa sulit itu, pasti nanti ada saatnya kalian dapat jam kerja tinggi, dapat kenaikan gaji, itu pasti ada. Nggak mungkin selamanya jam kerjanya tuh di bawah terus ya. Jadi saran saya buat kalian yang memang sudah pengen atau yang memang bentar lagi udah mau berangkat ya, kita nikmatin dulu pahitnya di Polandia, mana tahu setelah itu kita dapat enaknya. Itu dia pembahasan kita tentang worth it nggak sih ke Polandia saat ini, dilihat dari jumlah lowongan pekerjaan yang ada atau jenis-jenis lowongan pekerjaan yang ada, dan juga kondisi pandemi seperti saat ini. Oke, buat kalian yang ada ide atau masukan, kalian bisa komen di bawah atau juga kalian bisa DM langsung ke akun Instagram saya. Dan juga buat kalian yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe dan di share ke sosial media kalian semua, supaya apa yang kalian tahu teman kalian juga tahu semua. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi terbaru dari channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye.